hanya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu ya. Sus? Tidak ada menikah sih. Nah, terus kenapa lu ada-adain? Itu untuk yang sudah menikah. Kenapa? Yo, Anda baca dulu, baca baik-baik. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Mana orang yang sudah menikahnya? Anda sudah menikah belum? Udah. Ya sudah. Biasa lihat perempuan kan. Lo bukan gua yang ngomong ini nih, Matius 5 ada yang sudah menikahnya tertulis di mana? Kamu ini, Anda kok senang sekali berdusta-berdusta. Itu kan ayat yang Anda cari. Iya, tapi tidak tertulis sudah menikah berarti nggak boleh memandang perempuan. Ini belum menikah juga nggak boleh memandang perempuan untuk menginginkannya, itu nggak boleh. Iya memang. Nah, sekarang pertanyaannya gimana itu orang Kristen kawin? Ya kawin, kenapa? Kawin tidak suka sama suka. Ah, itu. Jadi pernikahannya karena terpaksa ya, karena tidak saling menginginkan. Kan gitu. Baru mudeng dia. Baru mudeng dia. Siti Nurbaya kali. Nah, terus ini soalnya begini hukumnya. Kalau mandang perempuan nggak boleh menginginkan. Kalau menginginkan jatuhnya zina. Kalau mau nikah, ya nikah aja. Kan bawa di pemberkatan di gereja. Nah, itu ada perasaan. Kenapa menikah? Ada perasaan menginginkan atau kenapa? Menginginkan ini dalam hal seks. Aye, putar-putar terus, KC. Putar apa? Putar terus. Melayang-layang di atas permukaan air, Pak C. Anda juga melihat laki perempuan juga menghayal. Menginginkan dia. Lah kita kalau kawin, Pak C, pasti karena kita menginginkan perempuan itu, Pak C. Lah ini karena pengen, dibilangnya malah zina. Gimana caranya mau kawin? Kan gitu, Pak C. Kan kau sudah kawin. Di situ tidak ada sudah kawin, tidak kawin, belum kawin, tidak ada di situ. Itu setiap orang. Iya, setiap orang. Jawab aja Pak C. Bilang dalam hal Pak C jawab menginginkan dari hal negatif, Pak C. Anda lihat Bunda Rama, Anda lihat host, bagaimana Anda? Rasa apa? Pak C ini ngomong apa Pak C? Rasa apa maksudnya, gimana sih ini orang? Jadi gini maksudnya, kalau kita lihat host, lihat Ukti Natalia, lihat Bunda Rahma, Gina semuanya, maksudnya kayak gitu. Loh, kalau saya nggak ada menginginkan apa-apa, gimana? Gina juga gitu hukumnya. Ibaratnya contoh, saya lihat Ukti Natalia, tapi nggak nginginin apa-apa, apa Gina gitu? Ya, Anda baca itu, kalau menginginkannya berarti sih. Loh, saya cuma melihat, tidak menginginkan apa-apa. Memandang perempuan serta menginginkan. Memandang perempuan serta menginginkan. Ya berarti memandang aja udah kan, terus menginginkan juga. Gimana tuh? Itu gimana cara kawinnya? Orang Kristen kawin caranya gimana? Memandang perempuan aja nggak boleh? Loh gimana caranya dong? Kristen kan ada yang kawin tuh. Gimana caranya mereka bisa kawin? Memandang perempuan aja nggak boleh. Mau laki sama laki gitu yang kawin. Oh, pantesan iya. Memandang serta pacaran itu jangan berlanjut ke hubungan seks, hubungan badan. Oh, ciuman sama gerepe-gerepe masih boleh ya? Iya, itu kamu itu. Oh. Hubungan badan. Jadi itu berlaku untuk yang masih bujang, yang sudah beristri, begitu. Jadi nggak boleh menginginkan, perempuan ya Pak C. Saya tanya dulu Kak, boleh Kak? Jadi nggak boleh menginginkan perempuan ya Pak C. Saya lagi tanya. Tadi kamu tinggal tanya, terus saya lagi tanya. Iya, jawab terakhir. Jadi nggak boleh menginginkan perempuan ya Pak C. Iya, kalau Bapak mata keranjang ya silakan. Enggak Pak, enggak. Saya nggak mata keranjang. Mata keranjang, udah keranjang kuning lagi. Mata keranjang kuning. Iya, keranjang kuning. Oke, saya tanya ya, boleh ya? Iya boleh. Iyalah, tanya lah. Boleh.
Kasihan ditanya terus, Bu. Adu-aduhan dia. Iya, itu saya lagi tanya dulu ya. Ya, pertanyaannya bagus Menurut sekali. Bapak dengan Ibu, ya, menurut Bapak dengan Ibu dorang ini teman-teman semua ini, Nabi Muhammad itu sama dengan Nabi Isa tidak? Beda, Pak. Oh, beda. Apa yang membedakannya? Membedakannya beda zaman, beda tugas, banyak Beda sekali. kaum, Beda beda kaum, bahasa, beda mujizat. beda kitab. Oh, iya ya. Tapi lebih mulia mana? Muhammad apa Isa? Dua-duanya mulia, Pak. Apanya membuat mereka dua-dua mulia? Ya semua nabi itu mulia, Pak. Mm-mm. Oh, Betul. Muhammad punya mujizatnya apa? Mujizatnya Indonesia merdeka, Pak, karena Nabi Muhammad. Ketawa dia. Ketawa dia. Ketawa dia. Bos, Ya. Patimura itu, pahlawan Patimura itu orang Ambon agama Kristen. Terus dia lawan apa, Pak? Patimura dia lawan siapa? Lawan Belanda. Lawan Orang Belanda agama ngusir apa? Belanda juga. Orang Belanda agama apa? Kena lagi dia. Bapak, Kena dia. Belanda agama Kristen. Jadi Kristen lawan Kristen. Saya kasih tahu. Jadi Kristen lawan Kristen. Saya kasih tahu Bapak, hukum yang sekarang Indonesia pakai ini pakai hukum Belanda. Bapak jangan sombong. Coba lihat pembukaan, Pak. Itu pembukaan Pembukaan apa? dengan rahmat Allah, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Pak. Itu hukum Belanda, Pak. Itu hanya bersifat mayoritas saja. Bapak Enggak, jangan maksudnya kira gini loh. Indonesia- Maksudnya gini, kalau misalnya penjajah sama orang yang dijajah agamanya sama, nggak bisa dibilang pahlawan, nggak bisa. Begini. Orang sama-sama nyembah Tuhan yang sama kok. Bapak bilang mana Nabi Muhammad dibantu apa di Indonesia? Loh ini kita umat Muslim gitu loh. Umat Muslim kenapa? Lah Kan kita ada- yang mati-matian memerangi Belanda-Belanda terhitung kalau- cabang penjajah ini loh. Pak, kalau mau jujur, Papua ini nggak pernah suka dengan Indonesia. Jangan bawa suku, Pak. Nggak bagus, Pak. Ini Waduh. diskusi, Pak. Jangan, Pak. Waduh. Nggak Ya, boleh. kita diskusi. Nggak boleh, Makanya Bapak jangan bawa agama. Lalu Jangan, ngapain Pak. agama disautin ke ini, kesangkut-sangkutin ke ras? Ras apa? Karena Bapak bilang Indonesia ini kan cuma punya Muslim. Baru mana? Siapa yang bilang Indonesia punya Muslim? Loh, tadi di awal udah dibilang ya Bang Handi gitu loh. Bapak Indonesia ini isinya nggak cuma Islam. Yang tadi Bapak pas Iya. pembahasan alkohol itu loh, masa lupa? Dia kan bilang jangan bawa Indonesia. Kita diskusi saja. Saya tanya Muhammad dengan Isa itu mujizatnya apa? Waduh, dejavu. Muhammad mujizatnya apa? Ya udah ini nih, ini mujizatnya. Apa mujizatnya? Membelah bulan. Iya. Mengetahui siapa yang akan mengetahui apa yang terjadi di masa depan gitu loh. Contoh misalnya mengenai seorang cucunya Nabi Muhammad yang nantinya dibilang akan mendamaikan dua kelompok muslim. Itu kejadian di Hasan bin Ali radhiyallahu anhu gitu. Lalu kemudian memberikan makan dari sepotong roti, segenggam tangan itu memberikan makan kepada 1.000 manusia. Mendatangkan 3.000 malaikat ketika di perang Badar gitu. Banyak, apalagi ya? Dia pasti ketawa dia. Al-Quran itu juga mujizat itu. Dia nggak percaya dia. Ah, Jadi makanya saya mujizat. kasih yang umum Mujizat saja. apa? Yang gini pasti dia nggak percaya. mujizat yang mana Al-Quran itu? Oh, Imam Syum? Iya. Al-Quran itu, Pak, mewadahi semuanya, Pak. Mewadai yang mana? Gitu ya. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang mau beriman. Gitu, Pak. Oh, Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, Pak, Indonesia tidak akan merdeka, Pak. Karena yang diusir adalah, Pak, yang membawa Bible, Pak. Paham, Pak? Aduh, Pak C. Bapak dorang ini sudah rasisme. Bapak bisa baca sejarah, Pak? Pak, kita ini belajar. Suaranya kecil, Pak. sejarah Gedein. itu- Jangan malu, Pak C. Gedein suaranya, Pak C. Ah.
Jangan Satu- malu, Belajar Pace. sejarah. Satu dong, mujizat Nabi Muhammad itu tadi kan sama dengan Nabi Isa. Ya, mujizat Nabi Muhammad itu salah satunya bertemu dengan Nabi Isa. Yang dituhankan oleh orang lain. Oh iya betul. Waktu Isra Mi'raj. Mi'raj, Oh, iya. Kapan ketemunya itu? Kapan Isa ketemu Betul. Muhammad? Waktu Mi'raj. Ya pasti ketawa kayak begitu. Iya, makanya. Saya tanya. Semoga dia ketawai juga waktu Yesus terangkat ke langit, terangkat ke surga duduk di sebelah kanan Bapak. Ketawa juga, Pak. Dengan Tolong ketawa, Pak. Pak, ketawa dong. Yesus terangkat ke surga duduk di sebelah kanan Bapak. Ketawa dong. jadi menurut Ketawa kamu dulu. tidak? Pak, ketawa dulu Menurut dong. Bapak Ibu Isa mati tidak? Menurut Bapak Ibu Isa mati tidak? Nabi Isa belum mati, Pak. Oh, belum mati. Yang mati, Isa di yang mana sekarang? ya Nabi Isa itu belum mati. Yang mati itu Yesus Yunani, Pak. Mati terkutuk yang salib. Yang itu yang kau tuhankan. Itu yang mati. Oh, sekarang kita samakan Muhammad dengan Yesus. Terus yang mati yang salib siapa, Pak? Lah, saya kan tanya tadi Muhammad sama dengan Isa tidak? Katanya beda. Ya udah dijawab tadi, Pak. Sama-sama mulia. Saya tanya Isanya mati enggak? Enggak belum mati dia. Jawab enggak. Nah, Muhammad mati enggak? Muhammad mati enggak? Udah meninggal dia, Pak. Nah, ya sudah, siapa lebih mulia? Ya muliaan Idris lah. Masa orang Kalau mati tidak gitu. mulia? Jadi kalau Oke, orang itu mati gitu, tidak Bang. mulia ya, Pak? Jadi kalau orang mati tidak mulia, Pak? Ada yang menarik nih, ada yang menarik nih. Astagfirullah. Ya, silakan, Itu Ustaz. kebetulan kan Nabi Muhammad itu jelas ya, dia itu tidak pernah membaca kitab sebelumnya, jadi dia nggak tahu. Ini jadi saya punya pertanyaan sedikit menggelitik. Seandainya, walaupun ini kan tidak terjadi, Nabi Muhammad pernah membaca kitab sebelumnya, mungkin waktu ketemu Nabi Isa dia nanya, Nabi Muhammad ngapain di sini? Katanya duduk samping kanan Bapak. Nabi Muhammad bisa membaca tidak? Nggak Mungkin dia bisa. nggak baca kitab sebelumnya. Kesana kemari ini satu aja yang mau dibahas gitu. Lah katanya dia bilang Nabi Muhammad bisa baca. Saya tanya bisa baca nggak? Karena siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Ya baru itu dia bilang Nabi Muhammad membaca kitab sebelum. Membaca itu tidak berarti membaca teks, Pak. Akalnya nggak nyampe-nyampe nih Bacanya orang. dalam apa dia? Seandainya kalau bisa baca, kata Ustadz Alif, seandainya kalau bisa baca, terus ketemu Nabi Isa, itu ditanyakan, loh, bukannya kamu duduk di sebelah kanan Bapak ya Nabi Isa? Ini soalnya di kitab yang ditulis orang tentang kamu kayak gitu loh. Lah, Tapi ini sekarang Nabi Isa. Lah, sekarang apalah. Ketemu Bapak. Ini suaranya dia kok Sekarang makin Isa tenggelam-tenggelam ketemu gitu Bapak. ya? Ya malu dia memperbesar Iya. suaranya. dia lagi di kapal tongkang kali. Malu dia memperbesar suaranya. Oh, di sini Iya. Dia lagi di getek, di kapal getek dia lah. Makin sini makin mendem aja suaranya. Kalau dia perbesar suaranya ngeri sedap. Halo. Pertamanya gede suaranya. Kecuali dia emosi gede suaranya tuh. Halo. Itu. Halo. Halo. Ini coba kalau yang ini diketawain nggak coba? Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, Tidak, wajahnya bercahaya tidak seperti bisa, matahari dan tidak. pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Gak usah kemana-mana. Kita lihat itu tadi. Isa tadi. Rasis nih orang. Aduh, menunjukkan kelas ini Lah, agama. ini gue ngetawain Yesus ketemu Musa dan Elia. Lu ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa lu ketawa. Kenapa yang Musa dan Elia ketemu Yesus nggak lu ketawa? Kenapa? Saya tanya, Isa hidup kan? Isa akan mati, Pak. Mau ayatnya di Al-Quran. Oh, Isa mati. Akan mati. Oh, Dia nggak Isa akan denger ini mati. orang. Iya, Sekarang salah paham hidup terus nggak? loh. Tadi saya ini bisa dimasukin ini Salif. Ini bisa dimasukin nih. Nah, sekarang gini kan Yesus hidup ya, Nabi Muhammad wafat. Nah, Kita bicara Isa, bukan Yesus. oke, beda ya. Oke, Nabi Isa hidup Ya. nih. Nah, gitu. Disembah nggak Nabi Isa oleh Yesus?
lebih mulia mana? Yang hidup diambil Allah atau yang mati? Loh, Nabi Isa Sama. malah memuliakan Nabi Muhammad di Al-Quran. Kalau kita sih Nabi lihat Isa ininya. memuliakan Nabi Muhammad, Pak, di Al-Quran. Gimana sih? Iya loh. Kenapa Allah lebih memilih Isa daripada Muhammad? Siapa bilang? Allah itu memilih semua para nabi dan rasul, Pak. Tidak dibeda-bedakan. Oh gitu. Tapi kenapa Muhammad dikasih mati ya? Ya orang yang bernapas pasti mati, Pak. Oh, tapi Isa enggak. Ya, Karena nanti Nabi wafat Isa- lagi, Pak. Bang Andi aku masuk ya. Iya, iya. Karena gini Pak Ce, posisinya Nabi Isa itu nggak seperti Nabi Muhammad yang manusia banyak yang melindunginya gitu. Nabi Isa itu cuma 12 yang melindungi dia dari kepungan Yahudi. Siapa lagi yang mau nolong kalau bukan Allah? Oh, saya baru tahu. Iya kan? Isa orang Yahudi. Ya Isa orang Yahudi, Yesus orang Yunani, beda. Coba, ini Nabi Isa, Isa Nabi Muhammad, Yahudi. Nabi Muhammad Sabar. sahabatnya Sabar. banyak. Nabi Isa sahabatnya cuma 12. Allah harus turun langsung untuk menolong beliau. Asik. Cakep ya? Cakep. Iya gitu loh. Berarti lebih mulia Isa. Loh, kalau mulia lihat sahabatnya kenapa cuma 12? Kenapa semama dia menjadi nabi kok cuma 12 dapatnya? Kenapa? Masa ada Yesus Isa waktu mau 12. disalib, muridnya melarikan diri semua. Ini Nabi Isa ya, 12, tapi muridnya melindungi. Yesus mau disalib, Isa. murid-muridnya kabur semua. Yesus apa Isa? Iya, kalau Yesus kabur. Kalau Yesus muridnya kabur. Nabi Isa muridnya tetap ada. Tidak hanya 12. Gini aja. Yesus Gini Roti. aja, Pak Yesus. Ke-trigger gue bilang juga. Pak Yesus. Gini. Nabi Isa memuliakan Nabi Muhammad di Al-Quran. Sekarang Anda nilai mulia mana? Kalau Nabi Isa memuliakan Nabi Muhammad. Sekarang yang memuliakan Nabi itu siapa? Nah, yang memuliakan Nabi Muhammad siapa yang lebih mulia? Nabi Isa memuliakan Nabi Muhammad. Siapa yang lebih mulia berarti? Siapa yang memuliakan Nabi? Loh, jawab dulu siapa yang lebih mulia di situ? Alhamdulillah. Udah ganti pemain dulu deh, Pak Yesus, standby dulu ya. Roti kehidupan aja dulu. Bapak sepertinya udah mic-nya udah sengaja dikecilin gitu ya. Standby dulu ya, Pak ya. Sama ini Kecilin. terakhir Bang Andi ya. Ini aku kelengkapin Ustaz Yusuf ya. Bahkan Yesus pun minta tolong ke Nabi Muhammad di Yohanes 14, 15 sampai 17. Isa. Yesus enggak, ini Yesusnya. Isa. Lihat, perhatikan, Yesus minta apa coba? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ini Nabi Muhammad. Asik. Ayat. Kasih ayat dong. Rahasia. Ayat, kasih dong. Kalau jago ayatnya biar Masa sama kitab Dari sendiri mana nggak itu menunjuk tahu? Nabi Muhammad? Kitab sendiri nggak tahu. Tolong dijelaskan dari mana? Tolong Ganti dijelaskan pemain dari aja, Pak. mana? Roti kehidupan mau masuk ya, Pak ya? Ya, siap. Roti kehidupan. Pak Yesus, Lanjut saya sekarang. standby Nah, dulu. ini closing yang Iya. wah beautiful. Lanjut silakan roti kehidupan. Iya, saya mau ingin tahu aja bagaimana Roh Kudus itu bisa berubah jadi Nabi Muhammad. Seorang, Pak. Ada kata Tolong orang, Pak, di situ, dijelasin. Pak. Seorang, Pak. Kata Bukan, seorang jangan di dulu tanah. ke seorang Bang Handi. Ini bukan Roh Kudus yang kita bahas, Roh kebenaran. Sejak Oke, kapan Roh Roh kebenaran sama kebenaran. dengan Roh Kudus? Ini gimana Oke, Kristen ini kok nggak tahu kitab sendiri? Baik. Saya setujui. Roh kebenaran itu disebut roh atau tubuh. Itu baru masuk Bang Handi. Silakan. Sekarang kan kalau Anda Kita baca dulu mengakui datanya roh dari awal sampai kebenaran akhir ya, Pak. itu, Pak, kita Oke, baca datanya dari silakan, awal. silakan. Aku akan minta kepada Bapak. silakan. Di situ ada akan datang seorang penolong yang lain, Pak. Nah, kasih Oke. tunjuk data Iya, Pak, ya. datanya. diam dulu ya kau, Pak Iya. C, sebentar ya, Pak C. Nah, roti kehidupan menurut Oh, Anda seorang ini siapa? seorang itu pribadi. Siapa? Siapa? Siapa orang ini, Pak? Pribadi Iya. yaitu roh kebenaran. Bukan, orang bukan roh.
Orang, Pak. Baca dulu datanya, Oh, Pak. beda, Pak. Bapak baca dulu deh. Sekarang Bapak dulu baca deh datanya, Pak. Oke. Bapak nggak baca ini Begini, kayaknya. Baca dulu, Pak. Iya, Coba baca. sekarang saya memang tidak sedang membuka. Ya, kalau begitu saya Bapak bacakan ya, Pak silakan ya. baca. Saya bacakan ya. Oke, baik. Aku Baik. akan minta Bang Rod kepada baca, Bapak Kang. dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, koma. Ini dulu, Pak, baru Iya. kita lanjut. Iya. Seorang penolong yang lain. Iya. Nah, pertanyaannya siapa seorang Pak. penolong ini? Kasih lengkap, Pak. Bapak, kalau membaca Alkitab, jangan Oke, sepotong-sepotong. saya bacain semua. Kita harus melihat secara keseluruhan. Oke, saya baca dulu Nah, semua. kalian ini sering kali Ya, ini saya baca dulu semua, Pak. Kalau Anda Tidak minta saya belajar baca, saya baca konteks. semua dulu. Saya baca ya. Silakan. Oke, saya Silakan. baca dulu. Tapi kalau Anda juga menjelaskan, jangan menjelaskan di ujung, dari atas ke bawah, oke? Janji ya. Baik. Janji, siap, dengarkan siap, baik-baik. siap. Iya. Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Silakan, Pak. Ya, jadi yang dimaksud dengan pribadi itu ialah roh kebenaran itu. Roh kebenaran itu memiliki kepribadian. Meskipun dia dalam keadaan roh, sifatnya dia memiliki perasaan. Dia memiliki kehendak seperti itu ya. Jadi Sudah, Pak? dia ya, oke. Oke. Pak, jangan lewat. Saya kan tadi bilang, Pak, jangan lewatkan yang atas dulu baru ke bawah. Ada Nah, kata seorang penolong, Pak. Siapa seorang ini dulu, Pak? Orang ini, dengerin dulu, Pak ya. Orang penolong ini, apa yang dia bawa, yaitu roh kebenaran. Gitu loh. Ya, silakan dulu tentukan, Pak, siapa orang ini yang membawa roh kebenaran? Ya. Siapa, Pak? Bapak tidak bisa menggunakan satu ayat ini saja. Di bagian lain, Pindah lagi, dia nggak bisa jawab. Seorang penolong, pindah lagi. Jangan satu ayat gitu loh. ya, jadi begini Pak. Tadi Makanya, jangan Pak, kalau baca Bapak setengah. Setelah saya baca semuanya, jangan satu data, gitu loh. Nanti dikasih data lagi, satu perikop. Dikasih Oke, lagi Pak. kejadian sampai wahyu. Seorang penolong yaitu roh kebenaran. Ya, Kalau siapa menurut- dulu orang dulu, Pak? Siapa seorang ini? Yaitu roh kebenaran Oke, itu. baik. Apakah seorang ini adalah roh? Benar. Apakah roh punya jasmani? Karena seorang yang diam dulu. namanya person. Orang itu, Pak, personal. orang itu ada jasmani, ada rohani. Kalau roh saja itu tidak ada jasmaninya. Baik. Yang dimaksud di sini, Oke. Pak, ada orang. Siapa orang ini? Ayo. Itu bukan orang, Pak. Orang Weh, daging seperti Jadi Anda yang bantah kita itu. Anda bantah data loh. Data loh, Pak. Enggak, saya tidak akan membantah data, Pak. Ini adalah sebuah pengertian yang kalian tidak bisa terima. Bapak Ya, sendiri nggak ini menjelaskan bagaimana diterima, Pak. Seorang siapa? Saya menjelaskan dengan iman saya, dengan hikmat kami, bukan dengan hikmat Orang Anda. itu manusia atau bukan, Pak? Orang itu itu kalau di dalam bahasa aslinya ngebelibet nih, bukan ngebelibet orang, nih. Pak. Ngelipat. Person. Iya, personal. siapa orang person itu, Pak? Siapa Punya person orang itu? pribadi. Iya, siapa? Yaitu roh kebenaran Iya, itu. siapa itu? Roh kebenaran. Iya, siapa itu roh kebenaran? Oke, Roh siapa Kudus itu roh itu. kebenaran? Roh Kudus itu, Pak. Roh Kudus itu sudah ada di zaman Yesus, Pak. Iya, benar. Tetapi dia belum diutus. Pak. Waduh. Memangnya Roh Itu. Kudus itu bentuknya orang kah? Ya, Oke. itu dia. Oke, begini saja, Pak. Begini saja ya, Pak. Enggak, Roh Kudus itu bentuknya orang gitu. Tidak, Pak. Dia Loh. adalah roh. Makanya. Terus Roh kebenaran kalau- siapa? Orang atau bukan? Jadi begini, Pak. Makanya saya bilang tadi, mengerti Silakan lawan Bible tentang- sendiri, Pak. Anda lawan Bible loh ya.
mengerti tentang Roh Kudus karena di ayat yang lain yaitu Roh kebenaran yang akan tinggal di dalam kamu. Orang ini Dunia terus, tidak orang ini menolak. siapa? Orang ini Pak, ada orang. Aduh Pak, move on dari kata orang itu Pak. Kenapa Anda hilangkan kata orang di Bible Anda, dicoret gitu? Dicoret. Bukan, karena Bukan dicoret, orang dicoret. Pak. Buka dulu Pak Saya Natali sek- itu Yohanes Saya Yohanes sekali 14 lagi, 16. Coba saya dibukain dong, sekali dia baca lagi- dulu nih orang ini. Tolong Oh, di- buka Yohanes 14 16. Yohanes 14, 14 16. 14, 16. OTW ya. Sediain tip X, sediain tip X. Tidak perlu tip X Bu. Enggak, Tidak gini, perlu. kalau kalau Pak Roti, Ibu Yusuf. kalau Tidak Pak perlu Roti ya. menolak Tidak di ada situ yang merujuk Gedein tuh, kepada orang, host, gedein nanti, host. nanti Bapak juga akan membela kalau roh itu juga orang, percayalah. Ini. Tidak perlu tip X. Tak, tolong Bapak sendiri yang baca deh Pak. Saya kebetulan tidak pegang Alkitab. Itu ada di layar Pak. HP Bapak nggak ada layarnya. Oke, saya bacakan. Aku akan minta kepada Coba dibaca Pak, biar Bapak nggak membantah data Pak. Saya tidak membantah data, Pak. Dari tadi saya tidak membantah data. Kalau tidak Apa yang membantah saya data, baca? seorang ini siapa Pak? Seorang itu bicara tentang personality, Pak. Iya, siapa orang ini Pak? Suatu pribadi. Ya orang Roh ini siapa? kebenaran, Pak. Orang ini Roh siapa? kebenaran. Ya orang ini siapa? Kebenaran. Roh kebenaran. Seorang itu bukan roh Pak, orang itu ada jasmani rohani Pak. Aduh. Coba Bapak membacanya itu dengan akal sehat, Pak. Justru Anda Dengan- tidak berakal Pak dengan- menghilangkan data seorang. Tidak, Pak. Karena Ya, itu seorang siapa? Pribadi. Seorang itu siapa? Orang itu pribadi. Ya siapa nama Roh itu? Siapa kebenaran. orang itu? Halo. Roh Saya bisa Kudus, masuk, Pak. Pak. Halo. Roh Roh Kudus bukan orang Pak. Halo. Bapak ini kemakan data itu loh. punya pribadi. Halo. Bapak kemakan Roh data loh. Kudus itu punya Ada lagi Res, pribadi. capek gue ngomong sama orang tidak berilmu ya. Apa? Handi Iya, Teleges. teruskan Pak. Pak Handi Nah, Teleges. Iya. Nah, ini kan orang Tapi ya, kan kepadamu saya- seorang penolong yang lain. Jadi Oke. Yesus dan orang ini Oke. sama-sama penolong, kan gitu ya? Bapak, Sama-sama Bapak. penolong gitu. Bapak itu yang buka data. Oke, coba lanjut, Pak. ke Yohanes 14 ayat 28. Coba lanjut ke ayat Oh, Ayo, jauh si banget Pak ini. loncatnya. Cip aja turunin dulu Sti. Dia Tadi ngomong tentang terus Roh dia. Kudus. Nanti Tadi suruh Yesus lagi. nggak ketawa-ketawa lagi. Gimana? Silakan, silakan. Minta tolong ke Nabi Muhammad loh, ini intinya. Coba buka ke ayat 28. Buka ke ayat 28. Nggak ada tuh tulisannya minta tolong ke Nabi Muhammad tuh nggak Lah, ada, Pak. yang menyertai kita Ada selama-lamanya tulisan siapa lagi itu. sih? Buka ke ayat 28. Ini kan roh kebenaran ini kan munculnya dua kali nih. Pertama Yohanes 14 sama Yohanes 16. Nah, Belaisa. di 16-nya buka deh di Yohanes 16-nya. Wah, itu sadis itu. Yohanes 14. Alhamdulillah. 14 ayat 28. Dia ngomong terus ya Sti, turun dulu di bawah, dia pendengar yang baik dulu biar dia mendengar. Enggak ada Kamu ilmunya takut, dia. Pak? Yohanes 14:28 nggak ada roh kebenaran, Sus. Yesus nggak ada roh kebenaran di sana. Ah, ini tuh nggak nyambung Coba- itu. coba Nah, ini Yohanes lagi. 16 ya. Yohanes Coba 16 tolong nih jelaskan. penjelasannya berikutnya. Saya minta penjelasan saja. Ah, iya, sini. Halo? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Yesus ngaku Oke. sendiri dia. Ngaku dia Iya, banyak lanjut, hal, Pak. cuma kamu belum bisa nanggung. Oh gitu, ya udah. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mau dibilang Roh Kudus kan dia nggak pernah ngomong dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Terus Roh Itu Kudus juga nggak pernah ngomong dia mendengar sesuatu di luar dirinya. Terus Roh Kudus juga nggak pernah memberitakan hal-hal yang akan datang, roti kehidupan. Ya, Gimana? kalau Pedas nggak itu? Roh Kudus itu, Pak, dia itu roh pewahyuan, roh hikmat. Jadi dia Apa? itu juga menyampaikan apa yang terjadi di hari yang ke depan. Oke, mana datanya? Nah, sekarang saya mau tahu, Bapak bilang tadi
itu adalah Nabi Muhammad. Iya. Tetapi ditulis di situ roh kebenaran. Jadi gimana menynkronkannya itu, Pak? Nah iya ini Yohanes 16:13, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah itu Iya, dalam memang karena alat dia memang kabut. tidak berkata dengan dirinya sendiri karena dia itu diutus oleh Yesus Kristus. Iya, mana pengakuannya? Pengakuan Roh Kudus mana? Pengakuan yang bagaimana? Iya bahwa saya Roh Kudus, saya tidak berkata-kata dari diri saya sendiri. Ada nggak? Kita kembali ke ayat tadi saja, Pak. Ke ayat sebelumnya, ke ayat Loh, yang pertama baru baca inilah tadi. karakter Kristen tuh begitu loh. Ketika diminta bukti, kita kembali, nggak mau move on gitu loh. Bukan. Majulah. Bukan, Pak. Yang tadi kita belum selesai. Yang tadi itu yang Karena mana? tadi Bapak, yang ke awal tadi, yang teman Bapak tadi bilang, mana orangnya. Oh itu, ya udah. Kembali ke yang pertama Udah. tadi. Ini putus-putus sinyalnya loh. Oh ya, aku ke open cam. Mana orangnya? Ayo. Itu Roti kan kehidupan ini udah oleng dia Itu datanya. tadi. di situ dikatakan dia mendengarkan, berarti Roh Kudus punya telinga gitu. Mana Ini telinganya? sebenarnya Roh Kudus itu Ayo kalibuan kembali gara-gara ke ayat Yesus tadi, Pak. Ke Yesus ayat tadi pertama sih, tadi, bahasanya Pak. salah, bawa Nabi Isa. Jadinya ke sini kan. Yohanes berapa tadi, Pak? Yohanes berapa tadi? 16. Dia akan menyertai 14. kamu. Dia nggak tahu datanya, tapi dia bantah tuh data. Nih, Yohanes 14:16. Aneh kalau Pak nggak tahu Bible, Pak. Pak. Saya kan tanya bagaimana menynkronkannya itu roh Ya, ya. kebenaran itu adalah Nabi Muhammad. Coba baca lagi, Pak. Pak, di sini roh kebenaran itu bukan berarti dia roh. Ini pengajaran, Pak. Oke, Coba lihat selanjutnya. tafsirnya gitu loh. Oke, Nah, gini nih. Gua kalau open cam gini nih HP-nya. Aduh, Ivan, ayok, magicmu. Aku akan Kalau minta saya ikut- kepada Bapak dan ia lanjut Bang Andi. Dulu. Yuk. Ini ada. Cek, ada suaranya nggak? Ada. Oke. Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang. Kenapa S-nya nggak gede ya? Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. ya. Jadi kalau sampai itu adalah Nabi Muhammad, artinya kan itu dapat dipastikan bukan, Pak. Karena Artinya kan apa? itu dapat dipastikan bukan. Iya, Bapak paham enggak? Maksud saya, itu Enggak. bukan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad, kita tahu Nabi Muhammad itu sudah wafat. Tidak mungkin menyertai selama-lamanya. Loh? Seperti itu loh, Pak. Perkataannya Nabi Muhammad Jadi- ditinggal di dalam kehidupan kami itu abadi itu. Itu tidak bisa, itu menyertai. Kalau dia seseorang, kata Bapak kan tadi seseorang, Pak, seorang. Kalau dia seorang, Pak, yang menyertai Ya udah sampai ikuti aja deh. Nggak usah lah, selama-lamanya, gini aja deh. Daripada panjang gini aja, Pak. bagaimana Gini aja, Pak, roti mungkin, kehidupan Pak? ya. Ya gini Nabi aja, Pak. Muhammad itu Untuk wafat, sementara saya ikuti tidak selera Anda. mungkin menyertai Stop, sampai stop, Pak. Gantian, Pak. selama-lamanya. Gantian, Pak. Daripada panjang, roti kehidupan dengerin dulu. Saya ikuti selera Anda. Oke lah, itu Roh Kudus gitu ya. Oke. Jadi Roh Kudus menyertai Kristen selama-lamanya sesuai dengan selera Anda. Baik. Tolong tunjukkan ya pelajaran Roh Kudus sesudah Yesus menyuruh Anda menuhankan Yesus, menyuruh Anda pergi gereja hari Minggu. Coba tampilkan, Pak, Bible-nya Roh Kudus, Pak, yang menyuruh menuhankan Yesus dan pergi gereja hari Minggu, Pak. Kan menyertai kamu selama-lamanya, toh, Pak. Silakan, Pak. Kena lagi kan, Pak? Iya. Kena, Saya Pak. saya masih di sini, Pak. Ya, saya mengikuti selera Anda. Iya, jadi
fungsi Roh Kudus itu dia mengingatkan setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus semasa mereka hidup. Berarti tidak melanjutkan ini. Di sini Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepadamu, kalian belum sanggup menanggungnya. Dia akan ya melanjutkan gitu loh, memberitahukan sesudah saya. Berarti ada Roh Kudus yang menggantikan Yesus ada dalam diri Anda. Kan begitu Pak bahasa Indonesianya. Nah sekarang saya tanya ke Anda, dengarkan pertanyaannya. Mana ajaran Roh Kudus, baik tertulis maupun tidak tertulis, menyuruh Anda menuhankan Yesus? Ada atau tidak? Kami tidak menuhankan Yesus, Pak. Tetapi Yesus Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan pengakuan kami untuk menuhankan Yesus, tetapi Tuhan sendiri yang menyatakan itu, Pak. Di mana Pak Yesus menyatakan dirinya Tuhan, Pak? Nah, Nah, kalau Nah, saya kena lagi. kebetulan sekarang tidak memegang Alkitab. Jadi ada diskusi. masa Bapak menuhankan Yesus, Bapak tidak tahu datanya ada di mana? Saya tidak memegang Alkitab saat ini. Berarti sama Karena sekali saya- Bapak buta dengan Alkitab kalau tidak ada Alkitab. Saya tidak memegang Alkitab saat ini, Pak. Ya, terus sekarang mana pengajaran Roh Kudus memerintahkan Anda menuhankan Yesus? Tentang ketuhanan Yesus itu, Pak, tidak bisa dijelaskan secara dia Tuhan dan bukan Tuhan. Begitu. Yesus Tuhan atau bukan, Pak? Yesus itu Tuhan, Pak. Oke, baik. Buktinya mana, Pak? Apa, Pak? Buktinya mana? Karena Datanya ada mana? ayat di Alkitab. Yesus mana itu? pernah mengutip satu ayat Di apa yang dia kutip? Perjanjian Lama. Engkaulah Tuhan. Apa itu, Pak? Dikutip. Sebentar, Pak ya. Sebentar. Yang dia kutip itu, Pak, Ulangan 64. Kemudian dia Bukan, kutip Markus 12:29, Pak. Bukan itu, Pak. Apa? Mazmur 222. Terus Oke, kemudian Bapak. Eli lama sabaktani itu. Bukan, Pak. Apa yang dia Mana kutip? dia? Sebentar, Pak ya. Aduh, Saya lanjut dulu. Gua bikin kopi nih, mendidih air gua sama kepala gua. Sebentar ya, saya cari dulu ya. Mana? Bang Adi, jangan sampai kopinya sampai habis. Seru ini kalau bahas roh kebenaran ini. Bun, Bunda, aku pamit ya, Ustadz, Bang Handi, Bunda Rahma. Ustadz Ali, Siap, Ustadz siap, Yusuf, siap. aku pamit ya. Siap, Mbak Natali, Assalamualaikum, Mbak Khadijah. makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya izin pamit juga Bang Kores, Bang Handi sama Bunda Hos ya. Soalnya baterainya mau habis. Enggak sambil ngecas. Lah, kenapa baterainya Udah. dihabisin? Ini lagi dimakan roh kebenaran kayaknya. Ya Ustadz Alif ya semuanya. Oke, saya izin pamit dulu, izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terusin Ustaz Alif sama Bang Kores. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih Aku topiknya. Izin nyimak, Bang. Iya, iya. Siap. Masih topinya Bang Alif. Pengajaran Roh Kudus selanjutnya sesudah Yesus nih. Silakan. Itu Yohanes 16 tuh. Yohanes Itu 16 cakep Pak Kores itu. Emang Berkata tidak dari dirinya sendiri, dia mengabarkan hal-hal yang akan datang, terus memuliakan Yesus gitu. Cakep itu. Ya kan itu Nah. tadi, Pak. Roh Kudus kapan memuliakan Yesus tuh kapan Roh Kudus? Kapan dia? Ini cewek aneh banget. Sekarang gini dulu deh, santai dulu ya. Pak Roti coba. Yang Oke, dikatakan roh kebenaran yang tadi seorang itu memang harus roh aja gitu, bukan manusia.
Wah. Bukan, karena di ayat lain, Pak. Roh kebenaran itu adalah roh yang tinggal di dalam kamu, bukan di luar, Pak. Oke. Iya, sekarang begini Pak, pertanyaan saya begini. Di dalam kitab Bapak juga tertulis roh-roh itu harus diuji. Itu yang diuji roh atau manusia? Itu sebenarnya bukan bicara tentang Roh Kudus, Pak. Itu Bukan, ngomongin roh ini, ngomongin roh Iya, iya, makanya. Oh, masa Roh Kudus nggak boleh diuji standar ganda? bukan, Pak. Enggak, 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 4, roh-roh itu harus diuji loh. Coba bisa dibacakan, Pak. Wah, Bapak belum pernah baca lagi kitabnya, jangan-jangan. Ya, oke. Aikoros boleh macuk lagi. Apa tuh? Oke, Ya, sebelum boleh itu sama masuk sini, Kores, bentar, teman. sini. Bentar. Oke, sebelum teman-teman ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan Kristen. Typing agamanya Kristen di bawah ya. Oke. Biar dulu roti kehidupan teman-teman dulu agama. selesai. Malam host, permisi. Oh, gitu. Iya nih, biar kita sama-sama belajar ya. Ya, Kita jujur nih, kalau by data di sini. Coba ya. Di sini ada perintah menguji roh. Ini masih kaitan dengan tadi ya. Cuman saya minta konsekuensinya kalau yang tadi dikatakan roh itu bukan seorang, bukan manusia, maka di sini tuh jangan manusia juga karena di sini dikatakan roh. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang suruh diuji di sini siapa, Pak? Roh gak? Roh bukan? Betul. Siap. Nah. Pengertian roh itu Bapak bisa buka enggak bahasa aslinya apa, Pak? Bahasa Yunani-nya. Jangan dibawa kemana dulu, sebentar. Nah, roh di sini sebenarnya merujuk kepada manusia atau bukan? Itu adalah roh itu maksudnya tuh, Pak. Roh adalah hikmat pengertian dari Sebentar, sesuatu Pak, jangan pengajaran, Pak. Iya, jangan dibikin rumit, Pak. Jangan dibikin rumit ya. Memang untuk belajar ini rumit, Pak. Enggak. Untuk belajar ini Justru rumit, sederhana, justru sederhana ini. Justru ini sederhana. Ingat, Pak, di sini tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka roh-roh itu berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah itu dia, muncul Pak. dan pergi ke seluruh dunia. Berarti yang diuji siapa di sini? Nah, itu kan nabi-nabi palsu, Pak. Nabi-nabi palsu ini membawa pengajaran-pengajaran. Itulah yang disebut Nah, dengan berarti roh yang itu, Pak. berarti yang dikatakan roh di sini manusia atau bukan, saya tanya. Bapak ini sudah alihkan pembicaraan. Bukan. Saya minta Pak. memastikan kata roh itu bahwa merujuk kepada manusia juga. Itu loh maksudnya. Roh kebenaran kan tadi yang Bang Hadi seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran atau roh penghibur tadi itu. Yang dibahas tadi Yohanes 14 ayat Betul. Ini Yohanes juga. Saya minta kepastiannya dulu di sini kata roh. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Sebentar, Itu saya minta nggak bisa. sebentar. Saya minta dulu sama Anda di sini yang dikatakan roh-roh ini, roh dari Allah ini maksudnya manusia atau bukan? Itu dibaca perikopnya itu Bapak roh bisa Allah dan roh bedakan Kristus. antara Holy Spirit dan Spirit, Pak. Jangan ke Holy Spirit loh. Sekarang begini, roh dengan Holy Spirit bedanya apa? Sama-sama roh bukan? Beda, Pak. Beda. Enggak, sama-sama roh bukan? Sama-sama roh. Nah, Tetapi sama-sama roh. Ada yang berarti di roh sini dari kegelapan. Aduh, itu kan kenapa dia? pengajar-pengajar sesat Ya udah itu, deh, Pak. Sebenarnya saya menghargai gini. Saya menghargai Anda di sini menanyakan. Sebenarnya saya udah tahu di sini. Ini ketika diujilah roh-roh itu, maksudnya orang di sini, Pak. Walaupun orang tetap dikatakan roh, karena maksudnya apa? Dia membawa firman, gitu loh. Membawa perkataan. Apakah perkataan itu dari Tuhan atau bukan, gitu loh. Ini sederhana kita pahami, jangan dibikin ruwet. Orang, tetapi dia membawa ajaran. Ajaran itu berdasarkan dari Tuhan. Nah, diuji di sini, apakah manusia itu yang dikatakan roh itu membawa ajaran itu benar-benar dari Tuhan atau bukan, gitu loh maksudnya. Makanya Benar. dikatakan roh di sini tidak harus selalu tentang roh yang gentayangan atau roh yang tidak nampak gitu. Bisa juga bermakna manusia, orang yang membawa ajaran. Makanya tadi di Yohanes 14 itu dikatakan gitu loh. Ya kan? Dikatakan di sini. Mana ya? Yang
Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran ini juga tidak harus dimaknai sebagai roh aja, tetapi manusia yang membawa dan mengajarkan firman Tuhan gitu, Pak. Oh, Oke, Pak. izin Jadi Pak, saya izin. kembali lagi ke ayat yang selanjutnya, dan dia Izin, Pak. akan menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Apakah Nabi Muhammad menyertai manusia selama-lamanya, Pak? Loh, ruhnya, ruh kebenarannya, Al-Qur'annya, Bukan, firmannya. Pak. Itu tadi Bapak bicara tentang seseorang Firmannya. loh. Bapak tadi berbicara Iya, tentang betul, seseorang. ajarannya. Itu bukan Iya, bicara tentang ajarannya. ajarannya, Pak. Tidak, Pak. Kalau Kan seseorang tadi udah sepakat. nggak Nabi, bisa begitu, Pak. ujilah roh-roh itu. Loh, tadi sudah sepakat. Ujilah roh-roh itu karena banyak nabi-nabi palsu. Artinya maksudnya roh itu, nabi-nabi itu membawa ajaran. Saya Coba sudah buka ayat bilang 28. kalau konteks yang Bapak baca ujilah nabi-nabi itu benar, Pak. Tetapi tapi kalau dalam perintahnya konteks di Yohanes itu beda karena itu khusus, Pak. Spesial berbicara tentang Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang menyertai ya udah. orang-orang percaya. Itu beda case, Pak. Iya. Beda, Nah, Pak. sekarang kita lihat sebentar. Aduh. Ke-28 Iya. itu jelas, Pak. Kita lihat nih tugas Roh Ke-28. Kudus tadi di sini nih. Nih ya. Gak usah kemana-mana. Pekerjaan penghibur yang tadi nih kita lihat di sini di 13-nya. Nih Yesus yang bilang, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Siapa di sini, Pak? Coba. Lanjut. Dia, Pak. Baca lanjut. Oh iya, nggak apa-apa loh. Ia akan memuliakan aku, sebab aku akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Iya. Roh itu memuliakan siapa? Benar. Roh itu memuliakan siapa? Memuliakan Yesus. Iya. Loh, kenapa Anda menghibur diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gurunda kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Yesus, di mana Roh Kudus memuliakan Yesus tuh di mana datanya? Coba buka ayat 4 Yohanes 14 ayat 28, buka. Nah, coba di sana ada Roh Kudus nggak memuliakan Yesus, coba. Buka Yohanes 14 ayat Coba kasih paham. Ini Kasih paham. 28 ya. Ya. Buka. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi, nah ini kena lagi malah nanti di sini. Tetapi aku datang kembali kepadamu, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Apa ini maksudnya? Yohanes 14:28. Malah gak nyambung. Kalau buat nyerang Yesusnya di sini malah kena. Tadi sudah sepakat. Yang ada juga roh tapi merujuk kepada manusia. Tadi udah sepakat loh. Giliran sekarang kepada roh ada kata seorang dan di situ roh kebenaran merujuk kepada orang malah nggak disetujui. Kan lucu jadinya. Ayat Bukan 26. tidak disetujui. Pindah lagi Ada yang spesifik. Ya. Ada yang tidak spesifik seperti itu, Pak. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di mana di sini Kristen? Iya. Sekarang saya tanya Bapak. Ini saya kok malah tanya saya. Mestinya saya yang memberikan pertanggungjawaban kok nanya ke saya. Benar. Sebentar. Klaim Bapak katakan Nabi Muhammad sebagai roh kebenaran. Ya, loh, ini gimana Pak? Gantian, tolong. Di mana roh penolong itu diutus Yesus tuh di mana sih datanya sih di mana sih? Nah, tadi sudah dibaca sama teman Bapak tadi. Bukan yang ini dengerin. Saya disuruh umbang-ambing tapi pertanyaannya beda-beda. Ini
Pak Yesus yang suruh baca, yang bawa ini. Mestinya saya yang bertanya, kenapa malah saya yang ditanya? Kan jadi lucu. Lah, kan Bapak minta penghibur Iya, Muhammad. tapi Pak Roti diam dulu, makanya jangan nanya ke saya. Justru mestinya saya yang bertanya sama Pak Yesus gitu loh. Lah, Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala dalam sesuatu nama kepadamu Yesus, dan kau diam dulu lah. mengingatkan kamu akan segala yang telah kukatakan kepadamu. Sekarang saya tanya, di mana Roh Kudus yang mengajarkan kepada Kristen yang kembali mengingatkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Yesus? baca itu. Tetapi Kepada siapa penghibur, coba? Saya tanya, ya ini kepada itu, siapa ini? penghibur, Sekarang siapa yang dengar, mengembalikan ajaran Yesus? Saya tanya. dengar, penghibur, Loh, kok suruh dengar lagi? Minta penghibur. pertanggungjawaban Bapak. Bapak jangan kemana-mana. Bapak kan kita bicara tentang Roh Kudus dan Loh, penghibur. kok Yesus masuk? Yesus sudah tadi momennya loh. Tadi Yesus malu. Nah, ini bikin bingung. Nah, saya kan kasih tahu penghibur itu yaitu Roh Kudus yang Di mana Roh Kudus memuliakan Yesus tuh di mana? Lah, tadi sudah dibacakan. Mana ada ngadi-ngadi aja lah. Ngadi-ngadi. Bapak, sudah saya bilang tadi Roh Kudus itu tinggal di dalam diri orang Percuma percaya. mau tinggal di dalam diri tapi tidak memuliakan, percuma. Justru itu, Pak. Orang yang benar-benar hidup di dalam kekristenan, roh kebenaran. Kita lihat contoh para rasul aja, Pak. Oke, Rasul, contoh. murid-murid Yesus lah. Petrus, Yohanes. Lah apa Petrus, Yohanes itu memuliakan Yesus mereka? Iyalah, Pak. Nah, dia roh, Mereka. mereka roh atau daging mereka itu? Agak lupa gue. Yuk, manusia lah, Pak. Lah, ya itu dia kan. Ayolah, Karena ayolah. Roh Kudus Please, itu please. ada di dalam dia. Roh Kudus itu Karena sudah diutus. ada di dalam dia. Roh di dalam. Bapak, Berarti punya dua roh Bapak- Petrus. Petrus punya dua roh. oh iya. Bapak kenapa ketawa? Ya iya lucu ya, manusia punya dua roh tuh gimana Oh konsepnya? iyalah, Pak. Nah, ini sesuatu yang baru bagi Bapak, tapi tidak bagi kami. Ya udah, Kami coba. disertain oleh Coba roh gua kami. Coba Tetapi gue pengen juga ngobrol sama kami Roh Kudusnya Roti, coba suruh masuk ke TikTok. Ini yang Bapak- sedang bicara dengan Bapak Bapak Roti, dengan mereka hikmat ini Roh kan Kudus, orang-orang Pak. yang tidak Oh, punya roh. pantesan tidak sesuai apa yang tertulis kitab. Inilah yang gua nggak suka dari Roh Kudus. Selalu Iya, ngadi-ngadi, Bapak. nggak ini apa namanya, nggak sesuai Bapak dengan bisa apa yang tidak tertulis. suka dengan Roh Kudus karena memang itu sudah tertulis di Alkitab, Pak. Dunia tidak menerima dia. Ya karena Roh Kudus itu suka ngomong yang tidak tertulis. Bukan karena Iyalah. dunia itu menolak ajaran. Pak, Roh Lah Kudus iya, itu coba bayangin, Yesus tidak pernah Termasuk, mengajarkan Tritunggal. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan menjadi manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan apa namanya? Yesus Dwinatur atau Yesus mengosongkan diri itu. Itu semua dari siapa? Dari Roh Kudus. Makanya gue tuh mereka apanya aneh banget ini. banyak bilang Roh Kudus itu Bukan, Muhammad, Pak. tapi Bapak akhirnya tidak dimaki-maki. memahami. Di mana Roh Kudus Aja. Muhammad? Kami bilang Roh kebenaran itu Nabi Muhammad Yesus. Mereka Iya. bilang Ngadi-ngadi aja ini. itu Muhammad. Karena Nah, itu baru bener. mereka maki-maki itu Roh Kudus. Gores, saya mungkin sudahi, nanti lanjut sama Gurunda ya. Karena kan Oke, khawatir oke, jadi saya subhat. pikir juga sudah terlalu malam. Bukan, Ya. maksudnya gini Pak. Itulah makanya tolong ya, kata Roh Kudus sendiri itu kembalikan kepada pemilik bahasanya biar tidak salah paham. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan, ya di Al-Quran di surah Al-Baqarah itu justru sebentar ya, saya buka deh. Sebentar. Nah, di sini kami dilarang memusuhi seorang malaikat utusan Tuhan yang mulia, yaitu malaikat Jibril, yang dikatakan dia ini adalah Ruhul Kudus, Pak. Ya, makanya disitulah terminologi kami, Roh Kudus itu yang ada di Islam malah Anda selewengkan gitu posisinya. Di sini bahwa Bismillahirrahmanirrahim, kul mangkana adu wali Jibrila, katakanlah oleh engkau Muhammad, barang siapa yang telah memusuhi Jibril, dan fa'innahu, sesungguhnya Jibril itu nazalahu, yang telah menurunkan Al-Quran ala qalbika, ke dalam hatimu, biidnillah, seizin Allah. Jadi Roh Kudus, malaikat Jibril
Dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad atas seizin Allah sesuai dengan yang diperintahkan. Musaddiqol lima baina yadayhi, yang telah membenarkan terhadap perkara yang sudah kitab-kitab sebelumnya gitu. Wahuda wa busyra lil mu'minin, dia itu sebagai pembawa petunjuk dan sebagai pembawa kabar gembira, ya, menghibur kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Nah, di sini Roh Kudus tuh kami pun tidak boleh memusuhi malaikat Jibril. Ini jelas di mana dikatakan lebih tegasnya lagi. Ada di surah An-Nahl ayat 102. Ini jelas. Bingung. Ya, contoh. Nah, katakanlah ke Muhammad, nazalahu, telah menurunkan Al-Quran siapa? Ruhul Kudus. Roh Kudus ini adalah malaikat Jibril, tadi ayatnya ya, yang telah menurunkan Al-Quran min rabbika, dari Tuhan. Oh iya ya, mestinya pakai bahasa Indonesia aja ya, biar sama-sama bisa dibaca. Katakanlah Ruhul Kudus, malaikat Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu, ya, dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang telah berserah diri kepada Allah. Wa busyra lil mu'minin. Ini yang akan selalu menyertai. Ini Roh Kudus di sini adalah malaikat Jibril, dan kami tidak boleh menghinakan Roh Kudus. Makanya tadi ada ancamannya, barang siapa yang telah memusuhi malaikat Jibril, maka nanti Allah memusuhi mereka gitu. Ya, jadi itu kami tidak boleh versi memusuhi Roh Al-Quran, Kudus. Pak. Tapi kalau di Alkitab itu beda, Pak. Jibril atau Gabriel itu malaikat, iya. Pak. Dan Roh Kudus itu ya Roh Kudus. Cuma Roh disclaimer karena kebenaran. ini ada berkaitan dengan Makanya Islam dari saya. personal yang Lanjut berbeda. Ayi Kore sama Gurunda apaan? Saya kembali sebagai penyimak. Yuk Gurunda, tadi sih nantang-nantangin soal Nabi Isa, dibuktiin Yesus itu minta tolong ke Nabi Muhammad, kan diem kan sekarang kan, itulah. Kapan Muhammad Yesus minta tolong sama Muhammad? Yohanes 14:16, tapi nanti akan ada penolong yang lain bagimu. Itu asik itu. Penolong yang lain, baca itu yang 26 itu, ayat 26. Nggak nyambung 26 apa coba? Lu baca coba. Apa 26 isinya? Nggak nyambung. Tahu diajak loncat-loncat mulu. Oh, Silakan Gurunda, saya gas. pamit dulu ya. Ya, Roti. Orang pintar naik. Selamat malam. Sabar Pak Roti, baru naik masa udah turun lagi ah. Iya, Di sini dulu. udah malam soalnya, Pak. Oh, udah malam. Oke. Wassalamualaikum ya. Waalaikumsalam.